Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunita di channel YouTube Unitime. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baik, kali ini saya mau menjelaskan tentang laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan dan ada berapa laporan keuangan itu di dalam akuntansi? Yuk kita belajar di Unitime setelah yang satu ini. Baik, kali ini saya mau menjelaskan laporan keuangan. Materi yang terakhir saya sampaikan yaitu terkait neraca lajur atau kertas kerja, di mana ketika Anda belajar akuntansi, Anda harus paham ya step by stepnya. Ketika Anda belum paham di step sebelumnya, maka pahami dulu supaya Anda bisa mengikuti step selanjutnya. Yaitu di laporan keuangan ada 3, laporan laba rugi. Ya, sesuai dengan namanya, berarti untuk mengetahui di laporan tersebut laba atau rugi usahanya. Yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Dari namanya sudah jelas, nanti akan diketahui dari laporan ini modalnya bertambah atau malah berkurang. Dan yang ketiga adalah neraca. Neraca itu seperti timbangannya, seperti alat ukur. Nah, nanti di neraca nanti harus seimbang, harus balance antara posisi aktiva dan pasiva. Bagaimana cara penerapannya? Langsung kita belajar di Excel. Ya. Jadi, ketika mau belajar laporan keuangan, ya, mau mengerjakan laporan keuangan, dasar yang kita gunakan adalah dari neraca saldo disesuaikan. Kita bisa melihat dari neraca lajur di NSD ini, atau kita bisa melihat NSD yang berdiri sendiri. Ya. Tergantung yang digunakan perusahaan itu yang mana. Ya, kadang ada perusahaan yang hanya menggunakan neraca saldo disesuaikan tanpa mengerjakan neraca lajur. Berarti kita fokus NSD di sini. Tapi ada juga perusahaan yang tidak membuat jurnal penyesuaian sendiri, tidak membuat NSD sendiri, tapi semua ada di neraca lajur. Ya, sama saja. Intinya adalah dari neraca saldo disesuaikan. Ya, namanya saja neraca saldo disesuaikan, berarti akun-akun tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian di laporan keuangan yang pertama kita akan membuat laporan laba atau rugi. Ya. Jadi yang pertama itu nama perusahaannya Salon Susi, kemudian judul laporannya laporan laba rugi, kemudian periode 31 November 2020. November apa Desember ya? Desember. Ya, yang bawah sudah benar Desember. Ya, dari namanya laporan laba rugi, berarti laporan ini ditujukan untuk mengetahui perusahaannya laba atau rugi. Supaya tahu perusahaan itu laba atau rugi, maka kita cari ya pendapatan dan beban. Atau kalau orang awamnya kan gini ya, kalau pengen usahanya tuh untung atau rugi, maka kan dilihat dari pendapatan dikurangi semua pengeluaran, seperti itu. Tapi kalau dalam akuntansi, untuk mengetahui laba atau ruginya, berarti mulai dari pendapatan dan beban. Ya. Jadi kita lihat dari NSD yang ada di sini, kita lihat akun 4, yaitu akun pendapatan. Di sini ada pendapatan jasa 3.500.000. Selain itu tidak ada lagi akun pendapatannya. Maka Anda tuliskan di sini di laporan keuangannya pendapatan jasa. Ya, karena hanya ada satu pendapatan, yaitu pendapatan jasa, maka langsung saja letakkan di sisi paling kanan, 3.500.000 seperti ini. Tapi kalau ada beberapa pendapatan, maka Anda bisa tuliskan di tengah ini, ya, pendapatan jasa, pendapatan bunga, nanti totalnya baru letakkan di paling kanan. Saya umpamakan seperti ini ya. Pendapatan jasa, misalkan di sini ada, misalkan ya, jangan bingung. Pendapatan bunga, misalkan ya karena nggak ada saya tulis 0 aja biar Anda nggak bingung. Nah, di sini tulis total. Ya, jadi total. Pendapatan jasa ditambah pendapatan bunga, totalnya letakkan di pojok kanan ya, di sisi sebelah kanan. Kemudian ketika sudah pendapatan,
cari tahu juga tentang beban ya. Beban. Bebannya ada apa saja? Kita lihat di neraca saldo disesuaikan. Ada beban gaji, beban iklan, beban sewa, pengisian peralatan, beban perlengkapan, seperti itu. Ya, semua beban-beban diawali dengan akun 5 ya. Kita copy, ini bisa. Ya, supaya sama saya buat hurufnya kapital semua ya. Nah, di sini beban-beban ada beberapa diberi judul, berarti kalau pendapatan kalau ada beberapa boleh juga diberi judulnya seperti ini. Ini sudah saya perbaiki ya supaya seragam, tulisannya kapital semua. Jadi pendapatan jasa ditambah pendapatan bunga. Saya tulis pendapatan bunganya saya kosongi, kenapa? Karena memang tidak ada ya di neraca saldo disesuaikan. Saya tulis seperti ini supaya perumpamaan ketika ada akun selain pendapatan jasa, maka tulis ya, tambahkan semua akun pendapatan. Selanjutnya beban-bebannya ada beban gaji, beban iklan, beban sewa, masukkan nominalnya ya. Beban gaji 1.200.000, beban ya iklannya 200, beban sewanya 500.000, tuliskan beban gaji 1.200.000, beban iklan 200.000, beban sewa 500.000, beban penyusutan 75.000, beban perlengkapan 400.000. Begini ya, total pendapatan ada 3.500.000, total beban ketemu 2.375.000 ya. Jadi total pendapatan dikurangi dengan total beban ketemu laba bersih. Jadi beban diberi dalam kurung, kenapa? Karena dia akan mengurangi dengan pendapatan ya. Ingat, beban diberi dalam kurung karena berfungsi mengurangi pendapatan. Akhirnya menghasilkan laba bersih sebesar 1.125.000. Ketika dia hasilnya laba, maka dia menunjukkan positif. Ketika dia rugi, maka dia akan diberi dalam kurung ya. Diberi dalam kurung ruginya. Kenapa? Karena lebih besar beban daripada pendapatan. Oke, di sini hasilnya sudah ketemu, yaitu laba 1.125.000, sama seperti yang ada di neraca lajur ini. Memang harus sama ya, kalau nggak sama nanti berarti ada yang salah pekerjaannya. Selanjutnya di laporan perubahan modal, yaitu sama polanya, nama perusahaan, judul laporan keuangannya per 31 Desember 2020. Per itu maksudnya periode. Ya. Sesuai dengan namanya, laporan perubahan modal, maka fungsi laporan ini adalah untuk mengetahui modalnya itu berubah, bertambah, atau berkurang. Ya, yang awal saya beri akun modal awal. Modal awal itu saya dapatkan dari akun modal yang ada di neraca saldo disesuaikan, yaitu sebesar 25 juta. Masukkan modal awalnya 25 juta. Seperti ini. Selanjutnya ada laba atau rugi. Ya, kalau nanti laba berarti menambah, kalau rugi berarti nanti mengurangi ya. Ruginya laba atau rugi, laba itu kita ambil dari laporan laba rugi yang baru saja kita kerjakan yang di atas ini. Ya, berarti kita ambil saja yang ini ya, ketemu. Berarti kalau laba dia bersifat menambah, kalau rugi maka dia mengurangi, yaitu dalam kurung. Selanjutnya prive. Prive kita lihat di NSD ada ya. Prive-nya sebesar 1 juta. Ingat, prive itu pengertiannya adalah pemilik usaha mengambil uang untuk keperluan pribadi. Karena pengertiannya pemilik usaha mengambil uang untuk keperluan pribadi, berarti prive ini mengurangi modal dong. Kalau mengurangi modal berarti prive di sini juga bersifat mengurangi. Minus 1 juta. Benar ya, 1 juta? Ya. Kalau sudah kita hitung modal awal ditambah laba atau dikurangi rugi dan dikurangi prive. Maka modal akhir ketemu 25.125.000. Ya, jadi modal akhirnya diperoleh dari penambahan karena laba, pengurangan karena prive. Selanjutnya yaitu laporan keuangan neraca. Polanya sama, ada judul atau nama perusahaan, kemudian nama laporannya neraca periode 31 Desember 2020. Di sini ada sisi aktiva dan sisi pasiva. Yang pertama, di sisi aktiva ada aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Aktiva lancar, aktiva tetap itu bedanya sudah saya jelaskan dulu di awal ya. Aktiva lancar itu adalah aktiva atau
aset perusahaan yang mudah untuk diuangkan ya. Sedangkan kalau aktiva tetap itu yang ya, agak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menguangkannya. Ya, di mana aktiva tetap tersebut masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya dulu ada peralatan, ada bangunan, ada apalagi tanah, ada kendaraan dan lain sebagainya begitu. Langsung kita masukkan aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetapnya. Kita lihat dari NSD. Ingat, aktiva dulu di kelompok akun 1, yaitu dia masuk kelompok harta. Ya, yang diawali dengan nomor rekening 1 berarti dia masuk kelompok aktiva. Cuman hati-hati, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Aktiva lancar kita analisa ada akun kas, piutang usaha, perlengkapan salon, sewa dibayar di muka ya. Ini aja. Kas sampai sewa dibayar di muka dia masuk aktiva lancar. Ya, kalau sudah nominalnya masukkan. Ini total dari aktiva lancar. Ya, totalnya 37.100.000. Kemudian di aktiva tetap di sini ada akun peralatan salon dan akumulasi penyusutan peralatan. Peralatan salonnya tadi ada 900.000. Selanjutnya untuk akumulasi penyusutan peralatan salon yaitu ada 75.000 dia sisi kredit. Ingat ya, kalau posisinya berlawanan maka dia bersifat mengurangi. Jadi di laporan keuangan akumulasi penyusutan dia di dalam kurung 75.000 seperti ini. Ya, kalau sudah aktiva tetapnya saya hitung. Ya, peralatan salon dikurangi akumulasi penyusutan peralatan salon ketemu 825.000. Ya, kemudian aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap ketemu hasilnya total aktiva sebesar 37.925.000. Dan hasil ini harus sama dengan total pasiva. Ingat, kalau mengerjakan laporan neraca, total aktiva harus balance dengan total pasiva. Kita hitung untuk pasiva ada akun kewajiban atau hutang dan modal. Kita cari kewajiban yaitu diawali dengan nomor 2. Di sini ada hutang usaha, hutang bank, hutang gaji, pendapatan diterima di muka. Ketiganya kita masukkan. Ya, pendapatan diterima di muka ini saya kecilkan aja biar muat ya. Dikecilkan pun juga tetap nggak cukup. Saya singkat aja. Diterima di muka. Nominalnya saya coba copy. Ya, senangannya ngopi saya ya. Ya, saya total. Ketemu total kewajiban sebesar 12.800.000. Kemudian modalnya itu diambil dari modal akhir. Modal akhir sudah kita dapatkan dari laporan perubahan modal yaitu sebesar 25.125.000. Ya, tinggal kita ambil saja, pindahkan ke laporan neraca. Total pasifanya sama seperti ini ya. 37.925.000. Ya, Bu kok menceng gini Bu ya, ada yang sisi di bawah, ada yang sisi atas. Lah kalau Anda mau supaya posisinya itu sama gitu ya, maka bisa dibuat seperti ini supaya antara total pasiva, total aktiva dan total pasivanya itu posisinya sejajar, maka boleh Anda beri tanda seperti ini ya. Tapi kalau dalam komputer biasanya sudah disesuaikan gimana caranya supaya cukup gitu ya. Begitu. Ya, sudah balance, sudah benar. Jadi Anda harus ikuti siklus akuntansi dari awal sampai akhir. Ketika ada yang tidak balance, maka Anda koreksi ulang dari awal dulu ya.
Jadi penjelasan saya di materi hari ini sudah sampai di laporan keuangan. Maka penjelasan selanjutnya ada jurnal penutup dan ada neraca saldo setelah penutupan. Masih ada lagi, setelah itu ada jurnal pembalik. Jadi masih ada 3 pembahasan untuk perusahaan jasa. Simak terus video-video selanjutnya dari saya. Jangan bosan, jangan lupa klik like, share, komen, and subscribe supaya Anda terus mengikuti video-video dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.